Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasyifa Asila dan NPM 2301110049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bahaya dan penentuan titik kendali pada salah satu produk olahan perikanan. Saya memilih kerupuk ikan sebagai salah satu produk yang akan saya bahas pada video ini karena kerupuk ikan merupakan salah satu produk olahan perikanan yang cukup digemari oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu alur proses pada pembuatan produk kerupuk ikan, dan yang kedua adalah analisis bahaya menggunakan tabel, dan yang ketiga yaitu penentuan titik kendali menggunakan pohon keputusan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu analisis bahaya dan penentuan titik kendali. Menurut Sudarmaji 2005, analisis bahaya atau yang biasa disebut dengan hazard analysis merupakan salah satu analisis pada kemungkinan adanya risiko bahaya dalam mata rantai produksi pangan yang tidak dapat diterima karena penyebab masalah keamanan pangan. Bahaya tersebut diantaranya seperti ada pencemaran fisik, kimiawi, dan biologis pada bahan pangan tersebut, serta adanya pertumbuhan mikroorganisme atau kontaminasi lainnya pada bahan pangan tersebut. Sedangkan penentuan titik kendali merupakan langkah pengendalian yang dapat diterapkan dan diperlukan sebagai pencegahan serta untuk menghilangkan bahaya atau menguranginya hingga titik aman menurut Bryan 1995. Penentuan titik kendali dapat dilakukan dengan menggunakan pohon keputusan melalui alur proses pembuatan produk pangan tersebut. Selanjutnya, pengertian dari kerupuk ikan merupakan produk makanan kering yang dihasilkan dari pencampuran air dan tepung pati, seperti salah satunya adalah tepung tapioka, serta penambahan bumbu-bumbu lainnya untuk membentuk adonan. Berikut merupakan alur proses dalam pembuatan kerupuk ikan. Yang pertama adalah penerimaan bahan baku, yang kedua penyaangan ikan, ketiga pemisahan daging dari tulang ikan, kemudian penghalusan daging ikan, pencampuran bahan baku, pengukusan adonan, pendinginan adonan, pemotongan adonan, penjemuran adonan, dan terakhir merupakan pengemasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis bahaya menggunakan tabel dengan 4 kolom, yaitu tahapan alur proses, prosedur, tujuan, dan parameter yang diperhatikan. Pada tahapan alur proses penerimaan bahan baku, dilakukan penerimaan dan pengujian terhadap bahan baku yaitu ikan untuk mengetahui mutu ikan yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerupuk ikan. Apakah bahan bakunya sudah sesuai standar atau belum. Kemudian untuk tujuannya yaitu menghasilkan ikan dengan kualitas dan mutu yang baik sebagai bahan baku kerupuk ikan. Dan parameter yang diperhatikan yaitu kesegaran ikannya dan karakteristik atau mutu ikan. Selanjutnya, pada proses penyiangan ikan, dilakukan pembersihan pada ikan, membersihkan kotoran yang menempel pada ikan, dan membuang sumber mikroba, bahan kimiawi, atau benda lainnya yang terdapat pada ikan. Tujuannya untuk menghasilkan ikan yang bersih dari bahan tercemar. Air yang digunakan dan cara penyiangan menjadi parameter yang diperhatikan. Selanjutnya, pada pemisahan daging dan tulang ikan, dilakukan pemisahan daging ikan dengan tulangnya untuk menghasilkan filet daging ikan yang dapat dihaluskan pada proses selanjutnya. Parameter yang diperhatikan yaitu cara pemisahan daging dan tulang ikan dan alat yang digunakan. Untuk penghalusan daging ikan, dilakukan proses penghalusan hingga daging ikan menjadi halus, dan jika belum halus, maka diulangi kembali hingga benar-benar halus. Tujuannya untuk menghasilkan karakteristik tekstur ikan atau daging ikan yang halus. Parameter yang diperhatikan yaitu cara penghalusan daging ikannya dan alat yang digunakan. Selanjutnya, pada pencampuran bahan baku, dilakukan pencampuran semua bahan baku pengolahan kerupuk ikan hingga merata. Tujuannya untuk menghasilkan adonan kerupuk ikan secara merata dan menciptakan rasa pada kerupuk ikan.
Parameter yang diperhatikan yaitu cara mencampurkan bahan baku dan alat yang digunakan. Kemudian pada pengukusan adonan, adonan dikukus hingga matang. Untuk menghasilkan adonan kerupuk ikan yang sudah matang, parameter yang diperhatikan adalah cara pengukusan, lama waktu pengukusan, dan alat yang digunakan. Selanjutnya pendinginan adonan, yaitu meniriskan atau mendinginkan adonan kerupuk ikan dengan cara diangin-anginkan untuk menghasilkan adonan kerupuk ikan yang sudah kering. Cara pendinginan dan alat yang digunakan menjadi parameter yang diperhatikan. Kemudian pada pemotongan adonan, dilakukan pemotongan adonan kerupuk ikan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Tujuannya untuk menghasilkan potongan-potongan kerupuk ikan, dan cara pemotongan adonan serta alat yang digunakan menjadi parameter yang diperhatikan. Selanjutnya, penjemuran kerupuk ikan, yaitu dengan menjemur adonan hasil pemotongan di bawah sinar matahari untuk menghasilkan kerupuk ikan yang kering. Cara penjemuran dan alat yang digunakan menjadi parameter yang diperhatikan. Dan yang terakhir, pada proses pengemasan, dilakukan pengemasan kerupuk ikan menggunakan plastik polietilen atau bahan pengemas lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan produk kerupuk ikan yang siap didistribusikan. Cara pengemasan dan bahan kemasan yang digunakan menjadi parameter yang diperhatikan. Selanjutnya, ada penentuan titik kendali pada alur proses kerupuk ikan dengan menggunakan pohon keputusan sebagai berikut. Pada pohon keputusan ini terdapat 4 pertanyaan, dan kita akan memulainya dari proses yang pertama, yaitu proses penerimaan bahan baku. Pada proses penerimaan bahan baku, dimulai dari pertanyaan pertama, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah iya. Karena jawabannya iya, maka dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah tahapan penerimaan bahan baku rancangan dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya, karena pada tahap ini terdapat standar yang menentukan kualitas atau mutu pada bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan kerupuk ikan ini untuk mengurangi bahaya hingga mencapai tingkatan yang dapat diterima. Pengendalian dilakukan dengan cara memilih ikan yang benar-benar dalam kondisi segar, sehingga proses ini termasuk dalam CCP. Selanjutnya, pada proses penyiangan ikan, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah iya, karena pada tahap ini dilakukan dengan menggunakan air yang bersih dan sesuai dengan standar keamanan air. Kemudian, pertanyaan kedua, apakah tahap penyiangan ikan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya, karena bahaya pada tahap penyiangan ini tidak dapat dihilangkan pada proses selanjutnya. Maka proses penyiangan ikan ini termasuk ke dalam CCP. Selanjutnya, pada proses pemisahan daging dengan tulang ikan, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah iya, karena jawabannya ya, maka dilanjutkan kepada pertanyaan kedua, yaitu apakah tahap pemisahan daging dan tulang ikan dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya, karena pada tahap selanjutnya tidak dilakukan pencucian lumatan daging atau filet daging yang dihasilkan dari pemisahan daging tulang dan ikan, atau yang biasa disebut dengan leaching, pencucian lumatan daging. Maka proses ini termasuk ke dalam CCP. Selanjutnya, proses penghalusan daging ikan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya iya. Selanjutnya, apakah tahap penghalusan daging ikan dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai ke level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Kemudian, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Maka proses ini tidak termasuk ke dalam CCP. Selanjutnya, proses penjampuran bahan baku.
Untuk pertanyaan pertama, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Kemudian, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Maka proses ini tidak termasuk ke dalam CCP karena pada tahap ini dilakukan tindakan pencegahan seperti menggunakan penggilingan yang steril dan para pengolah juga harus mencuci tangan terlebih dahulu agar tidak terjadinya kontaminasi fisik sebelum bahan baku diproses ataupun dengan penyortiran untuk mengurangi bahaya biologi hingga dapat mengurangi tingkat risiko bahaya. Selanjutnya, pengukusan adonan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkat level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah ya. Kemudian, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk dalam CCP karena pengukusan adonan ini bertujuan untuk mengurangi bahaya biologi, kimia, maupun fisik sebelum memasuki proses selanjutnya yang dimana masih terdapat potensi adanya kontaminasi pada bahan pangan. Proses selanjutnya adalah pendinginan adonan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah iya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima? Atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Kemudian lanjut pertanyaan selanjutnya, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk dalam CCP karena pada proses ini dilakukan di tempat yang terbuka sehingga secara tidak sengaja akan terjadinya kontaminasi dari udara luar yang menimbulkan resiko bahaya semakin meningkat. Selanjutnya, proses pemotongan adonan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Kemudian akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk dalam CCP karena pada proses selanjutnya masih terdapat potensi yang sangat memungkinkan meningkatnya risiko bahaya. Selanjutnya, proses penjemuran kerupuk ikan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, apakah tahap ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Kemudian, akankah tahapan berikutnya menghilangkan atau mengurangi bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah tidak. Maka proses ini termasuk ke dalam CCP karena pada proses ini dilakukan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari secara langsung, di mana proses tersebut dilakukan di udara luar atau di ruangan yang terbuka.
sehingga memungkinkan adanya kontaminasi dari udara luar yang dapat meningkatkan risiko bahaya pada produk tersebut. Proses yang terakhir yaitu pengemasan. Adakah tindakan pencegahan? Jawabannya adalah ya. Selanjutnya, akankah tahapan ini dirancang secara spesifik? Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya tidak. Selanjutnya, dapatkah kontaminasi dan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Kemudian, akankah tahapan berikutnya mengurangi atau menghilangkan bahaya yang teridentifikasi sampai level yang dapat diterima? Jawabannya adalah iya. Maka proses ini tidak termasuk ke dalam CCP karena pada proses pengemasan dapat dilakukan dan tindakan pencegahan risiko bahaya dengan cara menerapkan atau menetapkan SOP. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada pembuatan kerupuk ikan ini didapatkan proses yang termasuk ke dalam CCP melalui penentuan titik kendali menggunakan pohon keputusan. Proses yang termasuk ke dalam CCP itu diantaranya adalah penerimaan bahan baku, penyiangan ikan, pemisahan daging dan tulang ikan, pengukusan adonan, pendinginan adonan, pemotongan adonan, dan terakhir penjemuran adonan. Cukup sekian penjelasan dan video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.